Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat nomor 81, surat At-Takwir. Surat 81 ayat 17 sampai dengan ayat 29. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan, sehat walafiat kembali kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, yang rumit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, memberikan umur yang barokah, memberikan umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang pada kesempatan ini telah memberikan atensinya, yang telah memberikan koreksinya serta memberikan subscribe-nya kepada Kereweng Aji Channel ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita semua keselamatan dan kesehatan serta limpahan rezekinya kepada kita semua. Baiklah, kita lanjutkan lagi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza as'ash wasyubhi idza tanaqus. Innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin inda dil arsi maqin mudhain syama amin wa ma saghidukum bimajnun walaqad ra'ahu bil
atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Demi malam tatkala pergi, dan demi pagi tatkala bersinar. Sesungguhnya itu adalah sabda utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan yang sentosa di sisi Tuhan, yang mempunyai singgasana. Seorang yang harus ditaati dan dipercaya. Dan kawan kamu tidaklah gila, dan sesungguhnya ia melihat dirinya ada di cakrawala yang terang, dan ia tidaklah gigir terhadap barang gaib. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 17. Perginya waktu malam dan terbitnya sinar pagi menunjukkan seterang-terangnya akan lenyapnya gelap gulita kebodohan, dan diganti dengan gemerlapannya cahaya matahari Islam. Penjelasan pada ayat 21. Pada umumnya para mufassir mengira bahwa yang dituju oleh ayat 19 sampai dengan ayat 21 surat ini adalah malaikat Jibril. Tetapi sebenarnya yang dituju oleh ayat itu ialah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yang tidak sangsi lagi bahwa beliau adalah Rasul Karim, utusan yang mulia, yang pada umumnya nama itu sudah dikenal di seluruh dunia Islam. Lagi pula di dalam surat 2, saya ulangi lagi pula di dalam ayat 22 beliau disebut kawan kamu, sedangkan malaikat Jibril tidak dapat disebut sebagai kawan kamu. Kata sangkalan bahwa beliau tidak gila yang disebutkan di dalam ayat itu dan berulang-ulang disebutkan pula di dalam surat-surat ini menunjukkan seterang-terangnya bahwa yang dituju ialah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ayat 21 menyebut beliau sebagai orang yang dapat dipercaya. Ini menunjukkan seterang-terangnya akan nama baik beliau di seluruh tanah Arab, yang menyebut beliau sebagai Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Beliau juga disebut sebagai Mutok atau orang yang harus ditaati. Hal ini disebutkan pula di tempat lain dalam Quran suci sebagai berikut. Dan
tiada kami mengutus seorang utusan melainkan agar ia ditaati dengan izin Allah. Surat 4 atau surat An-Nisa ayatnya ayat 64. Beliau juga disebut sebagai yang mempunyai kekuatan. Ini bersifat ramalan atau nubuatan yang meramalkan jalan hidup beliau di kemudian hari dan meramalkan pula kemenangan beliau mengalahkan para musuhnya. Penjelasan pada ayat 23. Ufuk artinya cakrawala secara horizon atau tepi yang jauh. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dirinya ada di ufuk, artinya cahaya beliau akan memancar di segala penjuru dunia yang amat jauh. Ini bisa dilihat di dalam surat 53, yaitu surat An-Najm. Surat 53 surat An-Najm ayatnya ayat 7. Saya ulangi lagi, surat An-Najm ayat 7. Dan dapat dilihat pula di dalam tafsir nomor 2376. Selanjutnya penjelasan pada ayat 24. Di sini Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah malaikat Jibril. Dikatakan tidak kikir terhadap barang gaib. Ini menunjukkan bahwa apa yang telah terjadi sebelumnya itu mengandung ramalan yang besar tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sebenarnya sebagaimana telah diterangkan, surat ini diawali dengan ramalan tentang kemenangan Islam dan tentang keajaiban yang berhubungan dengan kejadian di kemudian hari. Sedangkan bagian terakhir surat ini menerangkan seterang-terangnya tentang kemenangan akhir bagi kebenaran. Kita lanjutkan lagi ayat 25 sampai dengan ayat 29. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim wa aina tadhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasya'una illa an yasha Allah Rabbul alamin. Artinya, dan itu bukanlah ucapan setan yang terkutuk. Lalu kemanakah kamu akan pergi
bagi itu tiada lain hanyalah peringatan bagi sekalian bangsa, bagi siapa di antara kamu yang hendak berjalan di jalan yang benar, dan kamu tidaklah menghendaki kecuali jika dikehendaki oleh Allah, Tuhan sarwa sekalian alam. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 25, itu bukan ucapan setan, artinya itu bukan dugaan ahli nujum. Ramalan-ramalan Quran suci pasti akan terpenuhi. Keterangan Tuan Syil berikut ini pantas sebagai diingat. Ayat ini menjawab serangan kaum kafir yang mengatakan bahwa Quran suci hanyalah sebangsa ilmu nujum atau ilmu sihir, karena bangsa Arab mengira bahwa ahli nujum atau tukang sihir mendapat pengetahuan itu dari roh jahat atau roh setan yang selalu berusaha sekuat-kuatnya untuk mendengarkan sesuatu dari mereka yang menghuni langit. Hendaklah diingat bahwa setiap kali Quran suci berbicara tentang setan yang dengan diam-diam mendengarkan, yang dituju ialah kepercayaan kuno dari bangsa Arab. Sebaliknya, banyak tanda bukti bahwa Quran suci menolak kepercayaan itu. Penjelasan pada ayat 26 ini adalah pernyataan heran bahwa sekalipun tanda bukti kebenaran itu amat terang, namun umat manusia menerima itu dengan pelan-pelan. Mereka diajak menuju kebenaran yang memberi kedamaian kepada mereka. Saya ulangi lagi, tetapi mereka tidak mau datang kepada kebenaran itu, bahkan pada dewasa ini pun sama halnya. Penjelasan pada ayat 27 huruf A. Dalam kalimat suatu peringatan bagi sekalian bangsa ditunjukkan seterang-terangnya bahwa peringatan itu bukanlah dimaksud untuk bangsa Arab saja, melainkan untuk sekalian bangsa. Ini adalah salah satu wahyu yang paling permulaan yang menerangkan bahwa sejak hari permulaan sudah diletakkan landasan tentang keuniversalan risalah agama Islam. Penjelasan pada ayat 28, alangkah indahnya dan alangkah terangnya kata-kata Quran suci itu. Quran suci adalah sumber kemuliaan bagi semua bangsa-bangsa di dunia ini.
Sekiranya bangsa itu mau mengikuti petunjuknya, itulah sebabnya maka ditambahkan kalimat bagi siapa di antara kamu yang hendak berjalan di jalan yang benar. Ini bisa dilihat di dalam tafsir nomor 2633 huruf A yang menguraikan apa yang dikatakan dalam ayat berikut ini. Dan kamu tidaklah menghendaki terkecuali jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga semoga ini semua bermanfaat dalam rangka kita meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.